Perintah Kaisar Naga bab 1151-1160. Bab 1151. Hal ini diperlukan untuk menghindari pusat perhatian terlebih dahulu. Sekarang Dev memiliki pagoda penindasan dan peta 9.000 mil pegunungan dan sungai, sehingga dia bisa berlatih dimanapun dia berada. Selama kekuatan Dev meningkat, dia tidak perlu takut pada orang-orang di Kyoto. Di pesawat ke Horendel, Dev mengirim pesan ke Yansen. Ketika pesawat mendarat di Bandara Horendel, Yansen sudah mengemudi untuk menjemput Dev. Selain Yansen, Gu Wentian dan Ruben juga datang, serta banyak tokoh terkemuka di Horendel. Hampir seluruh bandara datang untuk menyambut Dev. Ketika Dev turun dari pesawat, dia dikejutkan oleh pemandangan di depannya. "Bapak, Chen." Yansen bergegas maju dan membungkuk sedikit. "Selamat tinggal ini. Aku tidak bertemu selama lebih dari sebulan. Dan Dev belum kembali ke Horendel selama beberapa bulan." "Bapak, Chen." Banyak tokoh terkemuka di Horendel maju dan membungkuk kepada Dev. Wajah Dev sedikit tidak enak dilihat. Dia kembali sekarang. Bukan untuk pamer atau apa. Dia datang untuk bersembunyi. Dan kali ini sangat meriah. Aku takut keberadaannya akan segera diketahui. "Yansen, biarkan orang-orang ini pergi." Dev dengan cepat masuk ke mobil dan berkata kepada Yansen. Melihat bahwa Dev sedikit tidak senang, Yansen segera mengirim seseorang untuk membubarkan orang-orang itu. Gu Wentian dan Ruben juga masuk ke mobil bersama. Keduanya menatap Dev dan langsung menunjukkan Dev kepada Mao. Meskipun keduanya tidak berbicara, Dev mengerti mata mereka. Mereka pasti ingin bertanya pada Yuki dan Eli mengapa mereka tidak kembali bersama. Dev tidak punya pilihan selain memberitahu Gu Wentian dan Ruben tentang situasinya saat ini. Ketika mereka mendengar bahwa Dev kembali untuk menghindari pengejaran, ekspresi kedua orang itu berubah. "Dev, bagaimana semuanya menjadi seperti ini?" Ruben bukan dari dunia seni bela diri, jadi dia tidak tahu apa yang dilakukan Dev di Kyoto. "Paman Su, aku harus memaksakan beberapa hal." Dev tidak ingin menjadi dirinya yang sekarang, tetapi ibu kandungnya masih dalam keluarga panjang, dan Yuki masih dikurung di aliansi seni bela diri. Apa yang bisa Dev lakukan? "Oke, mari kita kembali dan membicarakannya." Setelah Gu Wentian selesai berbicara, dia meminta Yansen untuk segera mengendarai mobil kembali. Kelompok itu pergi ke halaman Gu Wentian. Begitu mereka memasuki halaman, Dev melihat halaman penuh barang antik, yang menunjukkan kecintaan Gu Wentian terhadap barang antik. Orang itu Jin Fuseng tidak buruk. Dia telah mengirim beberapa barang antik selama periode waktu ini. "Dev, apakah kamu suka atau menggunakannya?" Gu Wentian menunjuk barang antik di halaman dan berkata. Dev meliriknya, lalu menggelengkan kepalanya. Kekuatannya saat ini tidak lagi cukup untuk mengandalkan energi spiritual yang lemah pada barang antik ini untuk diolah. "Dev, saat kamu kembali ke Horendel kali ini, aku khawatir kamu tidak akan bisa bersembunyi selama beberapa hari, kan? Orang-orang itu pasti akan menebak bahwa kamu ada di sini." Tanya Ruben khawatir. "Aku hanya tinggal selama 2 hari. Ketika saya memutuskan kemana harus pergi, saya akan segera pergi." Dev juga tahu bahwa itu bukan solusi jangka panjang di Horendel. Orang-orang di Kyoto pasti akan menemukannya di sini. Belum lagi dunia seni bela diri di Jiangbei. Jika mereka tahu bahwa mereka kembali, mereka juga akan mengincar mereka. Bagaimanapun, kristal naga di tubuhnya terlalu menggoda, dan dia harus diingat. Chen, saya pikir Anda bisa pergi ke kota Nanhua untuk menemukan Jin Fuseng itu." "Pada saat ini," kata Yansen, "mencari dia." Dev memandang Yansen dengan aneh. "Bahkan jika saya pergi ke kota Nanhua, dengan kekuatan keluarga sekte di Kyoto, mudah untuk mengetahuinya." "Chen, aku tidak menyuruhmu tinggal di kota Nanhua. Bukankah Jin Fuseng sering melaut? Anda bisa mendapatkan perahu besar, menyiapkan perlengkapan hidup, dan tinggal di laut sebentar, sehingga tidak ada yang bisa menemukan Anda." Yansen menjelaskan. Bab 1152. Mendengar penjelasan Yansen,
Mata Dev berbinar. Dia bisa pergi ke laut untuk sementara waktu. Dan tidak ada yang bisa menemukannya di lautan luas. Jadi Dev bisa berlatih dengan tenang. Hahaha. Ya, kenapa aku tidak memikirkan itu? Dev tertawa dan menepuk bahu Yansen. Dev hanya tinggal di Horendel selama 1 hari. Dan kemudian bergegas ke kota Nanhua. Keluarga Jin adalah keluarga terbesar di kota Nanhua. Dan dengan kekuatan puncak Grandmaster Jin Fuseng, dia mengendalikan seluruh dermaga kota Nanhua. Namun, beberapa orang menatap lemak seperti itu. Keluarga Du, yang juga berada di kota Nanhua, telah lama mengincar daging gemuk di dermaga. Tetapi karena kekuatan Jin Fuseng, keluarga Du hanya dapat menyaksikan Jin Fuseng menghasilkan banyak uang. Namun, untuk dapat merebut dermaga dari Jin Fuseng, keluarga Du menghabiskan banyak uang untuk mengundang 3 tuan besar. Setelah berita itu keluar, Jin Fuseng langsung panik. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Sekarang seluruh kota Nanhua tahu bahwa keluarga Du telah mengundang 3 tuan besar, dan segera keluarga Du akan menyerang kita. Pengurus rumah tangga keluarga Jin berkata dengan panik. Jin Fuseng berkata dengan wajah jelek, di mana keluarga Du mengundang tuan seperti itu. Belum lagi 3 tuan besar. Bahkan 1 dapat menghapus seluruh kota Nanhua. Tuan, mengapa kita tidak mengundang 4 pahlawan Nanshan? Tanya kepala pelayan. Tolong gunakan A55 mereka. Bagaimana mereka bisa menjadi lawan dari master hebat? Jin Fuseng mengutuk. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sekarang banyak orang di rumah yang panik. Dan beberapa orang bahkan menyelinap pergi. Kata kepala pelayan dengan cemas. Jin Fuseng mengerutkan kening. Tetapi segera alisnya terangkat dan berkata, ngomong-ngomong, jika keluarga Du dapat mengundang seorang tuan, begitu juga keluarga Jin kita. Saya hampir lupa. Pria dan wanita yang sering mengikuti Gu, tampaknya adalah guru agung. Jin Fuseng sedang berbicara tentang Yansen dan Fata. Selama ini, Jin Fuseng sering mengirim barang antik ke Gu Wentian, dan dia juga bertemu Yansen dan Fata beberapa kali. Tapi dengan hanya 2 dari mereka, bisakah mereka mengalahkan 3 tuan besar dari keluarga Du? Pelayan itu bertanya dengan curiga. Jangan khawatir tentang itu. Aku akan menelepon dan mengundang orang-orang. Selain itu, mereka semua adalah orang-orang Tuan Chen. Jika mereka tidak bisa dikalahkan, maka undang Tuan Chen. Saat Jin Fuseng berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk menelepon. Tetapi pada saat ini, seorang pelayan keluarga Jin bergegas masuk. Tuan, itu tidak baik. Itu tidak baik. Du Ziteng dari keluarga Du membawa orang untuk dibunuh. Orang-orang kita tidak bisa menghentikannya sama sekali. Ketika Jin Fuseng mendengar ini, wajahnya langsung berubah. Tentu saja, 3 tuan besar dan orang-orang dari keluarga Jin tidak bisa menghentikan mereka. Tuan, saya tidak berharap keluarga Du terbunuh begitu cepat. Mengapa Anda tidak bersembunyi sebentar? Pengurus rumah tangga membujuk Jin Fuseng. Tidak, aku akan keluar dan melihat. Jin Fuseng melangkah keluar. Dia tahu bahwa keluarga Du tidak ada di sini untuk membunuh. Dan jika itu benar-benar tidak bisa dilakukan, dia akan menyerahkan beberapa keuntungan dermaga kepada keluarga Du. Ketika Jin Fuseng berjalan ke halaman, dia melihat para pelayan keluarga Jin terbaring di tanah, dan seorang pemuda menatapnya dengan mencibir. Pemuda ini adalah Du Ziteng, tuan muda dari keluarga Du. Ada 3 orang parubaya yang berdiri di belakang Du Ziteng, yang masing-masing memancarkan paksaan yang samar. Bahkan jika Jin Fuseng sendiri adalah puncak Wuzong, dia merasa takut dengan tekanan ini. Keponakan tertua, apa yang membuatmu begitu marah? Jika para pelayan memprovokasi Anda, katakan saja kepada saya, dan saya akan mengurus mereka untuk Anda. Jin Fuseng tertawa dan kemudian berkata kepada Du Ziteng. Meskipun Jin Fuseng akan mati karena marah sekarang, dia masih tidak menunjukkan tanda-tanda itu, yang menunjukkan bahwa orang ini sangat lihai. Bab 1153. Du Ziteng melirik Jin Fuseng, tetapi tidak menunjukkan penghargaan apapun, tetapi berkata dengan dingin,
Jin Fuseng. Dermaga di kota Nanhua telah ditempati oleh keluarga Jin Anda selama bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun, keluarga Jin Anda telah menghasilkan cukup uang. Apakah Anda memikirkannya? Biarkan yang lain makan juga. Ada ratusan perahu di kota Nanhua. 90% di antaranya milik keluarga Jinmu. Anda menghasilkan begitu banyak uang. Tidakkah Anda takut mati? Ketika Jin Fuseng mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Lagi pula, Du Ziteng juga seorang junior, jadi dia sangat tidak sopan saat berbicara dengannya. Jin Fuseng berwajah dingin, berusaha menekan amarah di hatinya. Keponakan tertua, dua keluarga kami. Berhenti, aku bukan keponakan tertuamu. Biarkan saya memberitahu Anda. Hari ini saya di sini untuk mencaplok keluarga Jin Anda. Jika Anda dengan patuh menyerahkan semua properti keluarga Jin, Anda mungkin masih memiliki kehidupan yang tersisa. Sebelum Jin Fuseng selesai berbicara, Du Ziteng melambaikan tangannya dan berkata, kali ini, Du Ziteng benar-benar merobek wajahnya, dan Jin Fuseng mengerutkan kening dalam-dalam. Lihat ini. Saya akan memberi Anda 80% dari properti di dermaga. Dan saya juga akan memberi Anda semua kapal. Saya hanya akan meninggalkan 2 kapal pesiar. Jin Fuseng berdiskusi dengan Du Ziteng. Tidak bisakah aku mengerti apa yang aku katakan? Saya ingin semua properti keluarga Jin Anda. Du Ziteng berkata dengan wajah dingin. Kemarahan di hati Jin Fuseng meledak seketika. Matanya melebar dan dia berkata, Du Ziteng, kamu terlalu menipu. Tidakkah kamu meninggalkan sedikit jalan bagi keluarga Jin kita untuk bertahan hidup? Saya telah berada di Nanhua selama bertahun-tahun. Dan saya tidak pernah mengatakan bahwa saya akan mengusir keluarga Du Anda dan membunuh mereka semua. Ah, aku terlalu banyak menipu orang. Apa yang bisa kamu lakukan? Apakah Anda ingin saya membunuh semua orang di keluarga Jin Anda sebelum Anda bersedia menyerahkan semua properti? Mengandalkan 3 tuan besar di belakangnya, Du Ziteng sama sekali tidak takut pada Jin Fuseng. Bahkan jika kamu membunuh semua orang di keluarga Jin kami, kamu tidak akan pernah mendapatkan properti dari keluarga Jinku. Jangan berpikir bahwa jika Anda dapat menemukan pembantu, saya tidak akan dapat menemukan mereka. Ketika pembantu saya tiba, saya akan memusnahkan keluarga Du Anda. Jin Fuseng menggertakkan giginya dan berteriak dengan marah. Hahaha, kamu terlalu naif. Jangan lupa bahwa keluarga Jinmu bukan milikmu sendiri, Jin Fuseng. Setelah aku membunuhmu, properti keluarga Jin secara alami akan diserahkan. Du Ziteng tertawa, lalu bertepuk tangan. Segera, seorang pria yang mengenakan jas dan kacamata kawat emas masuk, melihat penampilan orang itu, yang agak mirip dengan Jin Fuseng. Melihat orang itu datang, Jin Fuseng tercengang. Kedua, mengapa kamu kembali? Orang di sini adalah adik Jin Fuseng, Jin Fuang. Jin Fuseng memulai karirnya dengan 1 tangan, dan kemudian mensponsori adiknya untuk kuliah. Dan kemudian membiarkan adiknya pergi ke cabang untuk menjadi manajer umum. Jin Fuseng tidak mengerti mengapa saudaranya tiba-tiba kembali saat ini. Hanya saja Jin Fuang tidak peduli dengan Jin Fuseng, tetapi berjalan ke arah Du Ziteng dan berteriak dengan hormat, Tuan Muda Du. Sekarang jika saya menyerahkan keluarga Jin kepada Anda sebagai kepala keluarga, apakah Anda tahu apa yang harus dilakukan? Du Ziteng memandang Jin Fuang dan bertanya. Tentu saja, saya akan memberikan semua properti keluarga Jin kepada keluarga Du. Dan keluarga Jin saya juga bersedia bergantung pada keluarga Du dan menjadi keluarga yang berafiliasi. Jin Fuang berkata dengan datar. Jin Fuseng, pernahkah kamu mendengar? Tanpamu, seluruh keluarga Jin akan menjadi afiliasi dari keluarga Du kami. Du Ziteng memandang Jin Fuseng dengan bangga. Pada saat ini, Jin Fuseng hampir tidak marah dengan kata-kata adik laki-lakinya, dan wajahnya memerah. Jin Fuang, dasar binatang buas, tahukah Anda apa yang baru saja Anda katakan? Tentu saja saya tahu. Anda telah bertanggung jawab atas keluarga Jin selama bertahun-tahun.
dan Anda memiliki lebih banyak kekayaan daripada beberapa keluarga besar di Kyoto. Bagaimana dengan saya? Saya hanya seorang manajer umum dengan gaji mati. Mengapa? Saya juga ingin menjadi kepala rumah tangga, dan saya ingin menjadi sekaya bumi, dengan istri dan anak-anak dalam kelompok. Jin Fuang mengangkat kepalanya dan berteriak pada Jin Fuseng. Bab 1154. Binatang. Ini adalah dunia yang aku hancurkan sendiri. Bagaimana aku bisa memberikannya padamu? Setelah Jin Fuseng selesai berbicara, kemarahan muncul di sekujur tubuhnya, dan dia meninju Jin Fuang dengan pukulan. Dia sendiri yang akan membunuh saudara berhati serigala ini. Jin Fuang sangat ketakutan sehingga dia buru-buru bersembunyi di belakang Du Ziteng. Sementara master hebat di belakang Du Ziteng menghindar dan menendang keluar. Jin Fuseng ditendang dengan keras, dan kemudian jatuh ke tanah, muntah darah. Jin Fuseng memelototi Jin Fuang dan menggertakkan giginya. Jika aku mati, semua yang dimiliki keluarga Jin tidak akan jatuh ke tanganmu. Apakah itu bisa jatuh ke tanganku? Maka aku tidak bisa membantumu. Pada saat itu, saya akan mengatakan bahwa Anda meninggal secara tidak sengaja, dan posisi kepala keluarga Jin secara alami akan jatuh kepada saya. Dan saya juga tahu bahwa Anda memiliki beberapa wanita di luar, semuanya cantik dan tampan. Setelah kamu mati, aku bisa menjaga mereka untukmu. Melihat Jin Fuseng terluka dan jatuh ke tanah, Jin Fuang berjalan keluar dari belakang Du Ziteng dengan wajah bangga dan berkata, "Binatang, binatang, kamu adalah binatang." Jin Fuseng gemetar karena marah, dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan berakhir di tempat dia sekarang. Pembalasan. Ini mungkin pembalasan. Jin Fuseng menengadah ke langit dan menghela nafas. Dia tidak tahu berapa banyak orang yang dia bunuh dalam hidupnya, dan dia mampu mencapai posisinya saat ini hanya dengan hati yang kejam. Tapi sekarang dia sedang diperhitungkan oleh adiknya sendiri, yang mungkin akan menjadi pembalasan. Bunuh aku, bunuh aku. Jin Fuseng memejamkan matanya. Pada saat ini, hatinya menjadi abu. Du Ziteng melirik Jin Fuang, lalu menyerahkan belati kepadanya, "Pergi." Jin Fuang terkejut, tidak berani mengambil belati Du Ziteng, dan menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. "Tuan Muda Du, saya tidak berani. Jika kamu tidak membunuhnya, itu akan membuktikan bahwa kamu tidak setia pada keluarga Duku, maka aku akan membunuhmu." Wajah Du Ziteng menjadi dingin. Jin Fuang gemetar seluruh. Dia hanya bisa mengambil belati dengan gemetar dan perlahan berjalan menuju Jin Fuseng. Jin Fuseng memandang Jin Fuang yang datang dan menatapnya tajam. "Binatang, kamu akan mati." Jin Fuseng menggertakkan giginya. Bagaimana aku mati? Kamu tidak bisa melihatnya." Setelah Jin Fuang selesai berbicara, dia mengangkat belatinya dan menikam Jin Fuseng. Dentang. Tepat ketika belati di tangan Jin Fuang menusuk tubuh Jin Fuseng, tiba-tiba ada suara, dan belati di tangan Jin Fuang terbang keluar. Jin Fuang terkejut, sementara Du Ziteng terkejut. "Siapa?" Tiga master besar juga buru-buru melihat sekeliling. "Aku masih punya urusan untuk didiskusikan. Kamu tidak bisa membunuhnya untuk saat ini." Mengikuti suara dingin, sesosok perlahan berjalan ke halaman. "Chen. Tuan Chen." Melihat orang itu datang, Jin Fuseng tampak terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Dev akan muncul saat ini. Dia hanyalah senjata ilahi. "Kamu siapa?" Du Ziteng memandang Dev dan bertanya dengan hati-hati. "Aku tidak mengatakannya sekarang. Berbicara tentang bisnis," kata Dev, berjalan menuju Jin Fuseng, lalu menarik Jin Fuseng dari tanah. "Chen, Tuan. Chen, kamu sangat baik, sangat baik." Jin Fuseng sangat bersemangat sehingga dia mulai gagap. Jika bukan karena Dev, dia pasti sudah menjadi mayat sekarang. "Saya di sini untuk berbicara dengan Anda tentang beberapa bisnis, menyewa kapal pesiar, dan saya tidak berharap untuk mengejar ketinggalan." Dev tersenyum tipis. "Chen, Anda dapat menggunakan perahu. Hanya memberi perintah.
Anda dapat memilih perahu apa saja. Mengapa menyewanya? Dev adalah penyelamat Jin Fuseng saat ini. Belum lagi Dev menggunakan perahu. Bahkan jika semua perahu diberikan kepada Dev, Jin Fuseng tidak akan ragu. Bab 1155. Teman saya, Anda dapat berbicara dengan saya tentang penyewaan kapal. Di masa depan, saya akan memiliki keputusan akhir di semua kapal keluarga Jin. Tapi kami memiliki beberapa masalah pribadi untuk ditangani sekarang. Tolong hindari. Sebaiknya jangan ikut campur. Du Ziteng melihat bahwa Dev ada di sini untuk menyewa perahu. Jadi dia berkata dengan dingin. Dev perlahan menatap Du Ziteng. Dan tiba-tiba menyeringai. Anda memiliki keputusan akhir di kapal keluarga Jin. Apakah Anda putra Jin Fuseng? Kata-kata Dev membuat wajah Du Ziteng langsung menjadi sangat dingin. Wah, saya tidak berpikir Anda di sini untuk menyewa perahu, tetapi untuk mencari masalah. Jadi jangan salahkan saya karena tidak sopan. Du Ziteng menyipitkan matanya sedikit, lalu melambaikan tangannya. Kalian bertiga ayo, singkirkan dia. Tetapi setelah Du Ziteng selesai berbicara, tidak ada yang bergerak. Jadi dia buru-buru berbalik, hanya untuk melihat mata tiga tuan besar penuh kengerian, gemetar di seluruh dan tanah basah. Ketiga orang itu takut untuk buang air kecil. Saat mereka melihat Dev, mereka takut untuk buang air kecil. Meskipun Du Ziteng juga seorang seniman bela diri, keluarga Du terutama terlibat dalam bisnis, dan tidak terlalu memperhatikan urusan dunia seni bela diri. Tiga tuan besar yang diundang berbeda. Mereka sering memperhatikan forum bela diri. Dan tentu saja mereka juga mengetahui reputasi Dev belakangan ini. Untuk bisa membunuh keberadaan para direktur dari Kyoto Martial Arts Alliance. Untuk membunuh mereka bertiga, Dev bisa membuat mereka bertiga menjadi daging hanya dengan mengandalkan momentum yang meletus. Dengan celah kekuatan seperti itu, bagaimana mungkin ketiga tuan besar ini tidak takut? Apa yang terjadi pada kalian bertiga? Du Ziteng menatap tiga empu agung yang takut buang air kecil, dan bertanya dengan wajah bingung. Tiga orang yang kamu bawa ke sini benar-benar jahat. Anda takut untuk buang air kecil ketika Anda melihat mereka. Mereka bau sampai mati. Dev mencibir, dan kemudian berkata kepada tiga tuan besar, tuanmu meminta kalian bertiga untuk melakukannya. Tidakkah kamu akan melakukannya denganku? Setelah Dev selesai berbicara, ketiga tuan besar itu berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk ketakutan. Chen menyelamatkan hidupmu. Tuan Chen menyelamatkan hidupmu. Tiga Master Agung bersujud dengan putus asa dan memohon belas kasihan. Du Ziteng tercengang ketika dia melihat adegan ini. Matanya penuh dengan horor. Anda harus tahu bahwa salah satu dari tiga tuan besar ini dapat berjalan menyamping di kota Nanhua. Dan sekarang mereka berlutut dan memohon belas kasihan. Keluar. Dev memandang tiga tuan besar yang berlutut dan memohon belas kasihan di depannya, dan melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Kekuatan tuan besar sekarang kalah dengan semut di depan Dev. Dev tidak tertarik untuk menghancurkan beberapa semut. Lagi pula, Dev bukan tipe orang yang haus darah. Tiga tuan besar buru-buru berterima kasih kepada mereka, berbalik dan lari tanpa jejak. Hei hei. Du Ziteng memandangi tiga tuan besar yang melarikan diri tanpa bayangan, dan tiba-tiba panik. Ketiga orang ini adalah pendukungnya, dan sekarang setelah orang-orang itu melarikan diri, Du Ziteng tidak memiliki dukungan. Kamu masih belum keluar. Saya katakan, saya akan menutupi keluarga Jin di masa depan. Jangan membuat saran lagi dari keluarga Jin. Dev berkata kepada Du Ziteng. Du Ziteng menggigil, mengangguk, lalu berbalik dan lari. Pada akhirnya, hanya Jin Fuang yang tersisa. Dia ingin lari dengan Du Ziteng, tetapi ditangkap oleh Jin Fuseng. Jin Fuang menangis dan berlutut di depan Jin Fuseng. Saudaraku, aku salah, tolong maafkan aku, maafkan aku. Saya juga dipaksa oleh Du Ziteng itu, dan saya tidak akan pernah berani lagi. Jin Fuang memeluk paha Jin Fuseng, dengan banyak ingus dan air mata. Dev memandang saudara-saudaranya.
berbalik dan berjalan ke aula. Bagaimana mengatasi hal semacam ini? Dev tidak peduli. Itu masalahnya sendiri. Jin Fuseng memelototi Jin Fuang. Telapak tangannya terangkat tinggi. Saudaraku, maafkan aku. Maafkan aku. Orang tua saya meninggal lebih awal. Anda membawa saya. Anda adalah saudara dan kerabat saya. Aku salah. Jin Fuang memohon dengan getir. Bab 1156. Bentak. Jin Fuseng menamparkan wajah Jin Fuang dengan tamparan dan melepas kacamatanya. Pergi. Pergi dari sini. Kamu tidak akan lagi menjadi bagian dari keluarga Jinku. Dan aku tidak akan memiliki saudaramu. Gulungan. Jin Fuseng gemetar dan meraung. Melihat ini, Jin Fuang bangkit dan berlari. Jin Fuseng menyeret tubuhnya yang lelah ke aula. Dan pada saat ini Dev sedang duduk di kursi sambil minum teh. Jin Fuseng berdiri di samping Dev dan tidak berani duduk. Duduk, kata Dev pelan. Jin Fuseng hanya duduk dan menghela nafas berat, seolah-olah dia telah bertambah tua dalam sekejap. Dikhianati oleh orang terdekat Anda adalah pukulan besar bagi semua orang. Setelah beberapa saat, Jin Fuseng sedikit melambat, dan kemudian bertanya kepada Dev, Tuan Chen, kapan kamu akan menggunakan perahu? Aku akan mengirim seseorang untuk segera bersiap. Gunakan pagi-pagi. Kamu siapkan kamar untukku sekarang. Aku akan istirahat sekarang. Kata Dev. Oke. Jin Fuseng mengangguk. Wushan, yang terletak di perbatasan barat daya, memiliki pepohonan hijau yang rimbun sepanjang tahun dan iklim yang menyenangkan. Namun, lingkungan seperti inilah yang membuat tempat ini di barat daya beracun dan budidaya merajalela. Di sebuah gua alam di Wushan, ada seorang pembudidaya jahat bernama Tian Shaman. Karena dunia seni bela diri mengejar dan membunuh pembudidaya jahat, yang membuat Tian Shaman pindah ke pegunungan untuk bertahan hidup. Sejarah Tian Shaman tidak lama, tetapi dengan bantuan sihir, penguasa Tian Shaman, King Tibet, juga telah mencapai ranah setengah langkah Wuhou. Pada hari ini, di pintu masuk Tian Shaman, seseorang muncul di sana. Begitu muncul, beberapa orang bergegas keluar entah dari mana dan mengepung orang-orang. Kamu siapa? Tanya seorang penjaga di gerbang Tiansha. Pergi dan laporkan ke master sektemu, dan katakan bahwa Zhu Zishan, pemimpin aliansi seni bela diri Kyoto, meminta untuk bertemu denganmu. Zhu Zishan meletakkan tangannya di punggungnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Ketika para penjaga mendengarnya, mereka ternyata adalah pemimpin dari aliansi seni bela diri. Mengetahui bahwa Tian Shaman mereka mengikuti aliansi seni bela diri, itu tidak cocok. Tujuan pembentukan aliansi seni bela diri adalah untuk mempromosikan seni bela diri dan memberantas pembudidaya jahat. Apakah kamu tidak segera pergi? Wajah Zhu Zishan berubah sedikit dingin. Kau tunggu. Seorang penjaga menggigil ketakutan dan bergegas masuk ke dalam lubang. Pada saat ini, master dari sekte Tiansha, Zhang Qing, sedang berlatih. Di sekitar Zhang Qing, tengkorak yang tak terhitung jumlahnya beterbangan di udara. Tuan sekte, itu tidak baik. Tuan sekte, itu tidak baik. Penjaga dengan cemas bergegas ke tempat di mana King Tibet berlatih. Zhang Qing membuka matanya, dan kemudian meraih penjaga dengan cakar. Sebuah kekuatan hisap besar menyedot penjaga tepat di depan Zhang Qing, dan tangan Zhang Qing dengan erat meraih leher penjaga itu. Berapa kali aku mengatakan itu saat aku sedang berlatih, jangan ganggu. King Tibet tampak marah. Penjaga itu tersipu dan berkata dengan ekspresi ngeri, Master Sekte, bela diri. Aliansi seni bela diri ada di sini. Setelah penjaga itu tergagap, ekspresi Zhang Qing berubah dan dia melepaskan penjaga itu. Apa yang terjadi? Tanya King Tibet. Batuk, batuk, batuk. Penjaga itu terbatuk, dan kemudian berkata, Pemimpin, ada seseorang di luar, yang mengaku sebagai pemimpin aliansi seni bela diri Kyoto, bernama Zhu Zishan. Saya ingin melihat Anda. Apakah dia sendirian? King Tibet terus bertanya. Ya, aku melihat satu orang. Penjaga itu mengangguk.
Zhang Qing mengerutkan kening. Apa yang dia lakukan ketika dia melihatku? Bagaimana dia menemukan tempat ini? Meskipun hanya ada satu orang, King Tibet tahu kekuatan Zhu Zishan. Jika dia benar-benar ingin bertarung, Zhu Zishan dapat membalikkan Tian Xiamen. Setelah ragu-ragu sejenak, Zhang Qing bangkit dan mengikuti penjaga itu keluar. Sekarang setelah mereka menemukan pintu masuk gua, King Tibet tahu bahwa tidak ada cara untuk bersembunyi. Bab 1157. Zhang Qing mengikuti penjaga ke pintu. Dan benar saja, dia melihat Zhu Zishan menunggu sendirian di pintu. Zhang Qing melirik Zhu Zishan, lalu mengedipkan mata pada penjaga di sampingnya. Penjaga itu mengangguk, dan segera memikirkan jarak. Itu harus diperiksa untuk melihat apakah ada penyergapan di kejauhan. Tidak perlu memeriksa. Aku datang sendiri. Zhu Zishan tersenyum ringan. Saya berharap pemimpin aliansi, Tian Xiamen kita semua bersembunyi di gua ini. Mengapa Anda harus membunuh mereka semua? King Tibet bertanya dengan hati-hati. Zhu Zishan tersenyum. Siapa bilang aku datang untuk membunuhmu? Aku di sini hanya untuk membicarakan sesuatu denganmu. Bicara tentang hal-hal. Wajah Zhang Qing tidak terbayangkan. Pemimpin aliansi seni bela diri Kyoto yang bermartabat. Ikuti Tian Xiamen saya untuk membicarakan banyak hal. Kami adalah kultivator jahat. Di mata kalian, kami adalah orang asing. Kami akan dieksekusi. Bagaimana kita bisa membicarakan banyak hal dengan kita? Saya berkata, saya di sini untuk membicarakan banyak hal. Jika saya ingin membunuh Anda, mengapa saya harus berbicara omong kosong dengan Anda? Bahkan jika saya datang sendiri, siapa yang bisa menghentikan saya di sekte Tianxia Anda? Zhu Zishan berkata dengan sangat arogan. Namun, ia memiliki modal arogan. Dengan kekuatannya, tidak ada seorang pun di sekte Tianxia yang bisa menandinginya. Zhang Qing tertegun sejenak, tetapi itu sama setelah memikirkannya. Jadi dia membuat isyarat undangan. Saya berharap pemimpin aliansi. Lalu mari kita bicara di dalam. Zhu Zishan melangkah ke gua dengan King Tibet, dan kemudian pergi ke aula, di mana King Tibet meminta Zhu Zishan untuk duduk. Zhu Zishan melihat ke aula. Meskipun ukurannya tidak besar, tetapi dihias dengan baik. Saya berharap Tuan, jika ada sesuatu, mari kita bicara sekarang. King Tibet bertanya pada Zhu Zishan. Zhu Zishan memandang para penjaga di sekitarnya dan tersenyum ringan. Tuan Zhangmen, apa yang saya katakan adalah rahasia, jadi saya tidak ingin orang lain tahu. Ketika King Tibet mendengar ini, alisnya berkerut. Jika semua orang diusir, King Tibet akan sedikit malu menghadapi Zhu Zishan sendirian. Zhu Zishan melihat pikiran King Tibet dan mencibir. Tuan Zhangmen, jika aku membunuhmu, bahkan jika penjaga ini ada di sini, mereka tidak dapat menghentikanku. Kalian semua mundur. Setelah Zhang Qing mendengar ini, dia melambaikan tangannya secara langsung, menyebabkan semua bawahannya mundur. Setelah semua orang mundur, Zhang Qing memandang Zhu Zishan. Tuan aliansi Zhu, dapatkah Anda mengatakannya sekarang? Aku di sini kali ini untuk menemukanmu membunuh seseorang, kata Zhu Zishan. Pembunuhan. Zhang Qing tertegun sejenak, dan kemudian tertawa. Saya harap pemimpin akan berhenti bercanda. Jika Anda ingin membunuh orang di aliansi seni bela diri Kyoto, apakah Anda masih perlu menemukan saya? Mungkinkah pemimpin aliansi ingin menggunakan saya untuk membunuh orang, dan akhirnya menangkap saya untuk membuka jalan bagi karir Anda sendiri? King Tibet tidak bodoh. Ada orang-orang di aliansi seni bela diri Kyoto yang lebih kuat darinya. Terlebih lagi, mereka adalah pembudidaya jahat, dan Zhu Zishan datang untuk menemukannya untuk dibunuh. Bukankah dia takut diketahui oleh sekte lain dan keluarga bangsawan? Seorang pemimpin aliansi seni bela diri bekerja sama dengan Xie Xiu, yang merupakan berita bagus. Oleh karena itu, King Tibet berpikir bahwa Zhu Zishan hanya ingin memanfaatkannya. Dan setelah dia membunuh seseorang, Zhu Zishan menangkap dirinya sendiri untuk membuktikan kemampuannya. Tuan Zhangmen, Anda salah paham. Hanya orang ini,
Saya tidak bisa melakukannya sendiri. Jadi saya ingin meminta Anda melakukannya. Su Zishan menjelaskan dengan sedikit senyum. Kamu tidak pandai melakukannya. Ada begitu banyak sekte dan keluarga bangsawan di aliansi seni bela diri Anda. Bisakah Anda menemukan seseorang? Anda baru saja menemukan saya. Jika Anda mengatakan tidak ada konspirasi, siapa yang akan percaya? Jangan bicarakan ini. King Tibet memiliki wajah tegas. Dia tidak akan membunuh untuk Su Zishan. Wajah Su Zishan sedikit dingin. Dan kemudian dia memandang Zhang Qing. Tuan Zhangmen, jarang Anda tidak memikirkannya. Tidak. Bahkan jika kamu mencuci darahku hari ini, aku tidak akan digunakan olehmu. Setelah King Tibet selesai berbicara, dia siap untuk tantangan. Bab 1158. Bagaimana jika itu perintah? Anda tidak mendengarkan. Su Zishan bangkit perlahan. Matanya dingin. Memesan. Zhang Qing mendengus dingin. Saya bukan dari aliansi seni bela diri Anda. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk memesan saya? Apakah saya tidak memenuhi syarat? Su Zishan mencibir. Perlahan mengeluarkan token. Dan kemudian menunjukkannya di depan King Tibet. Ketika Zhang Qing melihat token itu, seluruh orang tercengang sejenak, dan matanya terbuka lebar. Ini. King Tibet membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi Su Zishan menghentikannya dengan sebuah isyarat. Kamu Tianxiamen sangat tersembunyi. Kamu tidak memikirkannya. Mengapa aku menemukannya dengan mudah? Wajah Su Zishan penuh dengan kebanggaan. Sekarang, bisakah kamu mendengarkan perintahku? Pada saat ini, King Tibet belum bangun dari keterkejutannya, tetapi dia masih menundukkan kepalanya. Bawahan ini memimpin perintah. Oke, aku punya informasi tentang orang yang ingin kamu bunuh di sini. Terlepas dari apakah kamu bisa membunuhnya atau tidak, kamu tidak boleh menyebut namaku. Anggap saja aku belum pernah ke sini. Mengerti? Su Zishan mengeluarkan sebuah amplop dan melemparkannya ke atas meja. Ikuti perintahmu. King Tibet berkata dengan hormat. Su Zishan pergi. Dan King Tibet mengambil amplop itu dan membukanya. Ada foto di dalamnya. Itu adalah Dev. Zhang Qing hanya meliriknya dan menyimpan amplop itu. Tetapi saat ini, dia masih shock. Pemimpin aliansi seni bela diri sebenarnya memiliki identitas lain. Di forum pencaksilat, tiba-tiba banyak postingan yang mencari jejak Dev. Selain itu, jumlah hadiahnya lebih besar dari yang lain. Dan beberapa orang bahkan menggunakan berbagai ramuan obat dan sumber daya untuk ditukar dengan keberadaan Dev. Saat ini, hampir banyak orang di dunia seni bela diri yang mencari keberadaan Dev. Bahkan beberapa prajurit bawaan, Grandmaster dan sejenisnya, juga bertanya di mana-mana. Sekarang Dev telah menjadi sanggul yang harum. Pada saat ini, di aula keluarga Dong di Kyoto, Dong Likun, kepala keluarga Dong, sedang duduk di kursi, sementara Dong Jiahao berdiri di sampingnya. Jiahao, aku dengar kamu memiliki hubungan yang baik dengan Dev itu. Apakah kamu tahu di mana dia? Tanya Dong Likun. Ayah, apa yang kamu tanyakan? Apakah Anda juga tertarik dengan harta karun di tubuh Dev? Dong Jiahao bertanya. Sial. Kami tidak memiliki harta dalam keluarga Dong. Bagaimana saya bisa melakukan hal seperti itu? Wajah Dong Likun menjadi dingin, dan tubuh Dong Jiahao gemetar ketakutan. Saya hanya mengagumi Dev ini dan ingin bertemu dengannya. Orang ini adalah bakat yang langka. Mata Dong Likun menunjukkan rasa iri. Jika Anda dapat memiliki setengah dari bakat Dev, keluarga Dong kami akan penuh harapan. Ayah. Aku sudah bekerja sangat keras sekarang. Dong Jiahao memutar matanya, lalu melanjutkan, saya tidak tahu di mana Dev selama ini. Tetapi saya dapat bertanya, begitu banyak orang mencarinya, itu pasti bersembunyi. Nah, tanyakan dengan hati-hati. Jika Anda dapat menemukan Dev itu, Anda dapat membawanya pulang. Dalam keluarga Dong kami, saya tidak berpikir ada beberapa orang yang berani masuk ke pejabat keluarga Dong kami. Dong Likun berkata dengan ringan. Oke,
Aku akan pergi dan mencari tahu. Dong Jiahao mengangguk dan kemudian berjalan keluar. Setelah Dong Jiahao pergi, pengurus rumah tangga di samping Dong Likun segera mencondongkan tubuh ke telinga Dong Likun dan membisikkan beberapa patah kata. Ekspresi Dong Likun sedikit berubah. Jadi, berita itu benar-benar disebarkan oleh anak dari keluarga Ning itu. Ya, meskipun Ningzi menggunakan tanda tangannya, saya masih menemukan bahwa Ningzi terluka, yang sebagian besar adalah apa yang dilakukan Dev. Tampaknya keluarga Ning telah lama mengetahui rahasia Longjing pada Dev. Dan aku juga menemukan bahwa Dev pernah mengikuti Ningzi dan Wang Gu Kaiyuan barat laut ke Pulau Suolong. Tetapi sekarang rumah Gu hancur. Gu Kaiyuan sudah mati. Dan Ningzi bukan tandingan Dev. Jadi dia menyebarkan rahasianya. Tujuannya adalah menjadikan Dev sasaran kritik publik. Biarkan semua orang lebih memperhatikan Dev. Dan kemudian bunuh dia. Kata kepala pelayan dengan tenang. Bab 1159. Yah, anak dari keluarga Ning ini benar-benar berbahaya. Dia jauh lebih kuat dari keluarga. Kami harus bekerja keras untuk menemukan Dev itu terlebih dahulu. Mata Dong Likun sedikit menyipit, dan ada kilatan di matanya. Puan, apakah Anda benar-benar berencana untuk menemukan Dev, membiarkan dia tinggal di rumah Dong, dan kami memberi perlindungan? Anda benar-benar tidak ingin kristal naga di tubuh Dev? Tanya kepala pelayan. Menampung dia. Mulut Dong Likun berkedut, bahwa Dev menyinggung aliansi seni bela diri dan keluarga panjang. Dan sekarang hampir menyebabkan seluruh komunitas seni bela diri memburu. Bagaimana keluarga Dong kita bisa memiliki kekuatan untuk melindunginya? Kamu juga tahu temperamen Jiahao. Aku tidak mengatakan itu. Bagaimana dia bisa pergi untuk menemukan Dev itu? Ketika aku menemukan Dev itu, aku akan mendapatkan Longjing terlebih dahulu. Seperti untuk hidup dan mati Dev. Bahkan jika aku tidak membunuh dia, saya yakin dia tidak akan hidup lama. Aku masih pintar. Kepala pelayan itu langsung tersanjung. Di atas laut yang luas, sebuah kapal pesiar mewah mengapung di atasnya. Di kapal pesiar besar, kecuali beberapa staf, hanya Dev sendirian. Dev mengunci diri di kamar dan mulai berlatih terus-menerus. Jika Naschen Sol dapat dikultivasikan beberapa tahun yang lalu, Dev pasti akan menyelamatkan ibunya dan Yuki. Hanya saja sangat sulit untuk mengolah Naschen Sol. Pada tahap Naschen Sol, ia hampir memiliki tubuh yang abadi. Selama jiwa yang baru lahir tidak mati, bahkan jika tubuh dihancurkan, itu masih dapat membentuk kembali tubuh. Pada tahap Naschen Sol, dia hampir bisa menjadi abadi-abadi di mata orang biasa. Pada saat ini, di ruang kendali kapal pesiar, beberapa anggota staf sedang mengobrol. Karena kapal pesiar mengapung di laut, mereka tidak perlu mengoperasikan apapun, cukup makan, tidur, dan mengobrol santai setiap hari. Bagaimanapun, ada upah, dan upahnya sangat tinggi, jadi staf ini juga sangat senang. Xiao Mao, menurutmu apa yang dipikirkan bos? Dengan kapal pesiar sebesar itu, hanya menarik satu orang dan mengapung di laut sepanjang hari tanpa pergi. Bukankah kapal pesiar ini sia-sia? Jangan bicara. Mungkin orang sudah membayarnya. Atau bahkan membeli kapal pesiar. Kami hanya perlu bekerja keras untuk mendapatkan uang. Itu benar. Itu sangat mudah. Itu hanya mengambang di laut sepanjang hari. Tetapi tidak bertemu bajak laut. Saya mendengar bahwa bajak laut Pulau Tengkorak sangat kejam, dan mereka memanggang orang secara langsung. Berhenti bicara omong kosong. Itu semua bohong. Di mana Pulau Tengkorak? Saya telah berlari selama bertahun-tahun, dan saya belum pernah bertemu bajak laut. Saat beberapa staf sedang mengobrol, beberapa speedboat tiba-tiba muncul di laut di sekitar kapal pesiar. Kecepatan speedboat sangat cepat. Dan di belakang setiap speedboat ada semprotan putih. Melihat beberapa speedboat akan menabrak Yah, saya melihat beberapa sosok melompat dari speedboat. Di kapal pesiar yang tingginya lebih dari 20 meter, beberapa orang melompat ke geladak tanpa alat apapun. Jika staf melihat adegan ini, mereka pasti akan menganga.
Orang-orang ini semua mengenakan pakaian hitam, dan di dada kiri pakaian itu, mereka semua memiliki sulaman pola tengkorak. Setelah naik kapal pesiar, beberapa orang langsung menuju ruang kendali. Dengan satu tendangan, pintu ruang kendali dibuka, dan beberapa anggota staf berhasil dikendalikan. Melihat seseorang tiba-tiba masuk, terutama melihat pakaian beberapa orang, beberapa anggota staf gemetar ketakutan. Karena mereka telah mendengar bahwa bajak laut di Pulau Tengkorak mengenakan pakaian semacam ini. Mereka tidak percaya sekarang, tetapi sekarang melihat bajak laut ini benar-benar muncul di depan mereka, mereka semua terkejut. Berapa banyak orang di kapalmu? Kumpulkan mereka semua di D untukku. Seorang bajak laut dengan tengkorak merah di dada kiri meneriaki seorang anggota staf. Kaki anggota staf itu sangat ketakutan sehingga jika seseorang tidak membawanya, dia akan jatuh ke tanah sejak lama. Bab 1160. Kakak. Kapal pesiar kami hanya memiliki satu penumpang. Dan menghitung staf kami, hanya ada 15 orang. Anggota staf itu tergagap. Bentak. Saya melihat bahwa bajak laut itu menamparkan wajah staf. Lumpuh. Siapa yang kamu bercanda? Dengan kapal pesiar sebesar itu, satu penumpang melaut. Bajak laut itu jelas tidak percaya. Staf dilumuri darah, dan berkata dengan ekspresi sedih, "Saudaraku, sungguh, hanya ada satu penumpang. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa pergi memeriksanya." Melihat ini, bajak laut itu mengedipkan mata pada bajak laut lainnya, yang langsung pergi untuk memeriksa. Segera, semua staf bergegas ke geladak. Saat ini, Dev sedang berlatih bersila di sebuah ruangan. Bang! Tiba-tiba ada suara keras, dan pintu ditendang terbuka. Dev tiba-tiba membuka matanya, dan sebelum Dev bisa bergerak, dua pisau terang sudah berada di leher Dev. Jangan bergerak. Jika kamu bergerak, kamu akan diretas sampai mati. Dev melirik orang-orang yang masuk. Semuanya mengenakan pakaian hitam. Dan napas di tubuh mereka keluar, yang semuanya adalah kekuatan tuannya. Awalnya, Dev ingin melakukannya, tetapi dia merasa bahwa kedua orang ini hanyalah tuan kecil. Jadi Dev membatalkan rencana untuk melakukannya. Dia tahu bahwa orang-orang ini pasti tidak di sini untuk menemukannya. Lagi pula, tidak ada yang akan mengirim dua orang dengan kekuatan Grandmaster untuk menemukannya. Bukankah itu sama dengan dikirim ke kematian? Dua kakak laki-laki, siapa kamu? Apa yang kamu inginkan? Katakan saja padaku, selama kamu tidak menyakitiku. Dev pura-pura takut dan bertanya. Kami adalah bajak laut Pulau Tengkorak. Ketika itu jatuh ke tangan kami, Anda akan menganggap diri Anda tidak beruntung. Setelah salah satu perompak selesai berbicara, dia mengambil Dev dan pergi ke geladak. Hei, hanya ada satu penumpang. Setelah mencapai dek, seorang bajak laut berkata kepada bajak laut dengan tengkorak merah di dadanya. Melihat selusin orang gemetar di depannya, bajak laut dengan tengkorak merah di dadanya mengerutkan kening. Sial, ini benar-benar nasib buruk. Setelah mengutuk, dia berkata, hanya beberapa orang ini, bawa mereka semua kembali. Kepala, orang-orang ini semua adalah orang biasa, dan tidak ada seniman bela diri. Saya ingin tahu apakah bos tidak akan marah setelah kembali. Seorang bajak laut bertanya dengan hati-hati. Ayo kembali dan bicara. Bajak laut dengan tengkorak merah di dadanya melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Segera, kapal pesiar mulai dan melaju ke arah matahari. Dev dan yang lainnya terkunci di ruangan yang sama lagi, dan staf di dalamnya gemetar ketakutan, dan beberapa masih menangis. Hanya Dev yang memandang dengan acuh tak acuh ke laut tanpa batas di luar jendela. Dev tidak mengerti mengapa dia menjadi bajak laut karena kekuatannya sebagai master. Meskipun kekuatan master tidak ada apa-apanya di dunia seni bela diri di beberapa kota besar, itu juga sangat kuat di beberapa kota kecil di tingkat ketiga dan keempat. Sama seperti kota Nanhua dan Horendel, meskipun ekonomi berkembang, tidak banyak pejuang di dunia seni bela diri, dan bahkan ada lebih sedikit master.
Kekuatan Tuan pergi ke tempat yang begitu kecil. Itu juga dihormati. Bagaimana dia bisa pergi ke laut dan menjadi bajak laut? Saya tidak ingat berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengemudi. Dan perlahan sebuah pulau kecil muncul di pandangan semua orang. Saya melihat pulau kecil ini tidak besar. Ada batu gundul di mana-mana. Dan hampir tidak ada tanaman yang terlihat. Setelah semakin dekat, Dev dan yang lainnya digiring ke speedboat kemudian berlayar menuju pulau tersebut. Saat mendarat di pulau itu penuh dengan kerangka hewan yang bisa dilihat di mana-mana, bertebaran di mana-mana. Namun, di antara kerangka ini, Dev dengan tajam menemukan bahwa masih ada banyak kerangka manusia. Hanya saja tulang tengkoraknya hilang. Dan pulau kecil ini memiliki bau darah yang kental. Bersambung.